Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Di sini diriwayatkan ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Najdin. Jadi di salah satu peperangan, kata Jabir bin Abdullah, kami itu berperang di jalan Allah bersama dengan Rasulullah di ghazwah Najd. Kemudian ketika itu Jabir bin Abdullah meriwayatkan kami masuk ke satu wadi lembah yang di situ banyak durinya. Dan kemudian Nabi Muhammad itu beristirahat di bawah pohon supaya nggak kena panas. Wastadalla biha wa 'allaqa sayfahu. Beliau berteduh di bawah pohon, kemudian beliau meletakkan pedangnya. Jadi beristirahat. Fatafarraqan nasu fisyajari yastadhillun, maka para sahabat Nabi pun kemudian mereka satu persatu pergi ke bawah pohon bernaung di situ. Berteduh di bawah pohon, mereka beristirahat. Dan ketika mereka sedang beristirahat, wa baina nahnu kadzalik da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'na, maka Nabi pun memanggil kami. Jadi Nabi beristirahat, berteduh, pedangnya ditaruh, yang lain juga ngikutin. Tiba-tiba dipanggil sama Nabi Muhammad mereka. Maka kita pun datang, kata para sahabat. Fa idza a'rabiyun qa'idun baina yadayhi. Tiba-tiba kami dapatin ada seorang A'rabi, Badui yang duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad berkata, inna hadza atani wa ana naim. Orang ini tadi datang ketika saya sedang tertidur. Fakhtarata sayfi fastaiqattu wa huwa qa'imun ala ra'si. Dia ngambil pedang, kemudian dihunuskan ke arahnya Nabi Muhammad SAW, di atas kepalanya Rasulullah SAW. Kemudian orang tersebut berkata kepada Nabi Muhammad, man yamna'uka minni, siapa yang melindungi engkau dari saya? Jadi dia menganggap para sahabatnya Nabi jauh dari Nabi. Nabi tidur, pedangnya diambil sama dia, dihunuskan ke arah kepalanya Nabi Muhammad, seakan-akan dia menguasai Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bangun, dia langsung berkata apa? Man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungi engkau dari saya? Maksudnya engkau suka di bawah kekuasaan saya. Tinggal dihunuskan pedangnya bisa meninggal dunia. Maka dijawab oleh Rasulullah apa? Allah. Jatuh pedangnya, dalam riwayat dimasukkan ke dalam sarung. Jadi intinya dia nggak melanjutkan apa yang dia lakukan karena apa? Merasa takut. Jawabannya Nabi Muhammad, jawaban orang yang penuh dengan keyakinan, bertawakal kepada Allah. Siapa yang jamin kau? Siapa yang bisa melindungi kau? Allah. Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, yang menjaga beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Walam yu'aqibhu Rasulullah, gak dihukum sama Nabi Muhammad. Ini orang kalau sudah, orang diperintahkan untuk berikhtiar, tapi setelah itu hatinya bersandarnya bukan kepada ikhtiarnya. Hatinya bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari Umar ibn Khattab, dari Sayyidina Umar ibn Khattab, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayru taghdu khimasa wa taruhu bitana." Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dengan sebaik-baik tawakal, dengan hakikatnya tawakal, la razaqakum, niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung yang di waktu pagi dia pergi dalam keadaan perutnya kosong dan kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Hadis ini banyak sekali pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan yang namanya tawakal itu apa? Tafwidul amr ilallah. Memasrahkan, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagian ulama menjelaskan juga yang disebut dengan tawakal adalah adamul iltifat ila siwah, enggak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak penjelasan para ulama tentang tawakal, intinya yang disebut dengan tawakal apa? Al-i'timadu 'alallahi wahdah. Bersandar hanya kepada Allah, itu yang namanya tawakal. Dan dalam hadis ini Nabi Muhammad bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi," yaitu dengan hakikatnya tawakul. Dengan apa? Bi an ta'tamidu alaihi fi sairil ahwal, yaitu dengan engkau bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Wa tarawna annal khaira biyadihi wa min indihi, dan engkau memandang bahwasanya kebaikan itu di tangan Allah dan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar betul. Jadi orang tawakal, sedangkan sebenar-benar tawakal itu apa? Yang pertama, bersandarnya hanya kepada Allah dalam seluruh keadaan. Bersandarnya kepada Allah. Kemudian meyakini dan yakin betul apa? Kebaikan itu datangnya dari mana? Dari Allah, dan kebaikan itu yang punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan sebenar-benar tawakal. La kafakum umuran katsiratan, niscaya akan Allah cukupi kepada kalian banyak perkara. Jadi di sini para ulama menjelaskan wa yadullu hadza ala anna tawakkul lahu surah wa lahu haqiqah. Jadi tawakal itu ada zahirnya, ada batinnya. Tawakal itu ada surahnya, ada hakikahnya. Adapun surahnya tawakul adalah ayyadda'iya i'timadahu 'ala Allah tsumma yaltafitu ila man siwah. Kalau orang yang cuma zahirnya saja bertawakal, yaitu ngakunya bersandar kepada Allah, tapi pada prakteknya dia berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dia merasa ragu, syak dengan Allah Subhanahu wa taala, aw yadhunnu fillahi dhunun, atau dia punya prasangka yang banyak kepada Allah. Wah, ini enggak gini, ini enggak gini, ini enggak gini. Berarti itu orang yang tawakalnya cuma surah saja, zahirnya saja. Adapun hakikatnya tawakal yaitu huwa sidqul i'timadil qalb, yakin betul dengan hatinya, percaya betul dengan hatinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap masalah yang datang kepadanya, dalam setiap segala sesuatu yang menjadikan dia dijauhkan daripada madzarat, dalam perkara dunia, dalam perkara akhirat, dan yakin betul kalau tidak ada yang bisa ngasih, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih saya siapa? Allah. Kalau nggak dapat, yang nahan juga siapa? Allah. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, yang baik itu ada pada Allah, datangnya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemiliknya Allah kebaikan itu, dan datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan sebenar-benar tawakal. Dan dalam riwayat disebutkan Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka sidqat tawakkuli alaik. Ya Allah, aku memohon kepadamu apa? Tawakal, sebaik-baik tawakal kepadamu. Doanya Nabi Muhammad, minta agar dijadikan orang yang sebaik-baik atau sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau orang itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dikasih rezeki sama Allah. La hayya'alakum ar-rizq wa subulahu, maka dia akan dipersiapkan, diberikan oleh Allah, dipersiapkan, diberikan rezeki dan jalan untuk mendapatkan rezeki tersebut min haitsu lam yahtasibu, yang mereka tidak pernah duga-duga.